Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ande Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Market merah ya teman-teman. Hari ini kita bikin video di tanggal 24 Juli 2025. Akhirnya market mengalami koreksi setelah sejak awal bulan Juli kemarin lumayan bagus trennya, terutama untuk altcoin. Dan so far di perdagangan hari ini kita mendapati banyak sekali token koin yang koreksi. Aku sendiri sedang memperhatikan beberapa koin yang menurut aku pribadi menarik ya untuk teman-teman pantau. Yang pertama adalah Chainlink, boleh teman-teman pantau. Dia sekarang lagi berada di area support, ya neckline daripada double bottom yang sempat tercipta sejak Juni 2025 kemarin. Dan sekarang ini momentum banget buat teman-teman yang pengen akumulasi. Lalu aku juga info di komunitas Telegram ada Algorand. Ini juga boleh teman-teman pantau ya. Algorand juga kurang lebih mirip seperti Chainlink gitu. Beberapa koin overall juga koreksi. XRP, XLM yang udah naik sangat tinggi kemarin masuk ke fase-fase dia mencari harga wajarnya. Kemudian koin-koin yang juga terdampak itu kayak koin-koin DEX, Radium ya kan, Litecoin yang sempat naik kemarin, lalu Solana, ya semuanya mayoritas memerah lah koreksi. Tapi koreksi ini menurut saya sangat wajar ya, sangat wajar. Apalagi kalau kita melihat fenomena belakangan kan Bitcoin dominance itu drop. Nah sekarang udah mulai dia pullback ya, ada ya kenaikan atau retracement ya kita bilangnya secara jangka pendek. Jadi ini udah waktunya buat rebound. Bitcoin dominance hari ini naik 6,27%. Jadi altcoin otomatis bakalan kena tekan gitu. Padahal Bitcoinnya kalau kalian perhatikan ya aman-aman aja. Bitcoinnya sideways, nggak terlalu banyak moving ya, tapi lumayan membuat banyak altcoin yang memang sudah bubble ini harus koreksi terlebih dahulu gitu. Kita akan bahas lebih lanjut ya. Untuk perdagangan hari ini kita di tanggal 24 hari Kamis, kita akan dapat beberapa sentimen data seperti manufacturing dari Uni Eropa, lalu ada composite PMI dari Inggris, ini rilis datanya jam 3 sorean. Sementara dari Eropa itu akan ada interest rate decision, keputusan suku bunga dari Bank Sentral Eropa. Ini kita akan lihat kemungkinan sih suku bunganya dipertahankan. Sementara dari Amerika Serikat ada initial jobless claim dan juga manufacturing PMI. Akan rilis datanya itu kisaran jam 9 malam ya. 20.45 malam. Itu. Lalu juga beberapa data dari natural gas storage. Ya, mungkin nggak akan terlalu memberikan impact juga gitu. Nah, kita lihat dari Glassnode yang kena liquid kemarin lumayan banyak, terutama dari long position ya. Totalnya itu di 667 juta US dollar kena liquidation di market. Dilihat dari heat map, Bitcoin masih strong. Order block itu banyak numpuk di kisaran 118.000 dan juga yang ngantri ada di kisaran 117.000 untuk Bitcoin. Gitu. Jadi banyak yang menunggu Bitcoinnya diskon. Kalau kita lihat dari Fear and Greed masih berada di poin 74. By the way ini data kemarin ya, jadi belum update. Hari ini mungkin nanti kita akan update di komunitas Telegram aja. Kemudian altcoin season index ini turun dari sebelumnya itu pernah mencapai level 59, sekarang udah di poin 45. Ya lumayan bagus, setidaknya bisa memperpanjang nafas untuk alt season terjadi gitu. So far ini masih menjadi momentum-momentum yang menarik buat kita akumulasi altcoin terutama yang belum naik terlalu tinggi. Itu so far dari data. Oh ya, buat teman-teman yang sangkut, solusinya gimana? Staking. Teman-teman cari exchange yang menyediakan staking. Salah satunya adalah toko kripto. Di sini ada banyak pilihan koin dan token yang bisa teman-teman staking dengan APR yang menurut saya cukup bersaing dan lumayan gede dibandingkan dengan exchange lokal lainnya. Kemudian pilihan stakingnya pun juga dari 7 hari sampai 120 hari. Jadi sangat memudahkan bagi teman-teman yang nyangkut dan pengen mendapatkan yield ya, sehingga bisa memperbanyak jumlah koin yang kalian miliki. Ketika harga tokennya rebound naik kembali, teman-teman bisa jual dengan potensial untung lebih besar dibandingkan teman-teman yang nggak staking gitu. Dan juga di toko kripto tersedia banyak pilihan koin, terbilang sangat lengkap lah. Koin-koin baru itu cepat banget diupdate
kemudian juga untuk token-token lama yang memang udah apa namanya, yang memang sudah harus diseleksi ya, itu juga disingkirkan. Artinya adalah supaya investor-investor pemula ini nggak sampai sangkut di koin-koin mati gitu. Jadi auditor dari toko kripto itu sangat-sangat cepat melakukan seleksi, melakukan ya eliminasi untuk koin-koin yang memang sudah tidak punya prospek secara fundamental. Jadi coba di make sure semaksimal mungkin koin yang listing ini adalah koin yang masih aktif, komunitasnya masih growth, masih ada pembaruan terkait dengan project dan juga volume perdagangan yang oke. Seperti itu. Jadi aku sendiri udah pakai toko kripto sejak 5 tahun lalu dan sampai sekarang masih aman, tidak ada masalah, tidak pernah kena hack. Jadi ya cocok buat teman-teman yang masih pemula ataupun yang memang sudah cukup lama di market. Jadi simpan aset kalian di tempat yang aman. Yang pengen daftar toko kripto, cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Ini exchange udah terregulasi di Indonesia ya, Bapepti dan OJK udah sangat-sangat aman. Next kita akan bahas, ada berita bagus datang dari Bitwise. Bitwise baru aja meluncurkan produk 10 Crypto Index ETF. Ini produk ETF terbaru yang terdiri dari 10 aset kripto, ya termasuk Bitcoin juga di dalamnya. Gitu. Rinciannya adalah mayoritas ada di Bitcoin, 78,72%, isinya Bitcoin, 11,10% adalah Ethereum, sisanya itu ada XRP, Solana, Cardano, Sui, Chainlink, Avalanche atau Avax, Litecoin, Polkadot, udah 10 belum ya? Dan mungkin masih ada beberapa aset kripto kecil lainnya gitu. Jadi sementara ini adalah nama-nama koin besar yang masuk ke dalam 10 ini ya, 10 top tertingginya, dan menurut saya ini koin-koin pilihan yang bisa dibilang top 10 di CMC. Jadi udah sangat-sangat aman lah gitu. Jadi ini produk baru, teman-teman boleh pantau nih token-token yang masuk ke dalam produk ETF ini karena bisa jadi demand-nya akan meningkat juga ya, kayak Cardano, Solana, XRP, lalu ada Sui, Chainlink, Avax. Nah, itu boleh teman-teman pantau. Dari berita yang lain juga datang dari SEC, kabarnya menyetujui ya, tapi menghentikan konversi ETF Bitwise. Jadi saat ini Bitwise itu kan pengen meluncurkan produk kripto mereka, ETF ya, produk ETF kripto mereka gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dengan mulus mendapatkan approval dari SEC, cuman ini ada masalah sedikit lah gitu terkait dengan si Sherry Hayward. Ya, ini adalah sekretarisnya SEC, mengatakan bahwa perintah tersebut ditangguhkan sehingga komisi memerintahkan sebaliknya. Komisi akan meninjau tindakan yang didelegasikan tersebut. Jadi artinya adalah SEC kemungkinan bakalan approve ya. Cuman dari beberapa anggota SEC termasuk sekretarinya ini, dia kayak masih pengen meninjau lebih lanjut gitu untuk produk yang diluncurkan oleh Bitwise ini. Tapi menurut saya so far ya baik-baik aja sih. Nggak ada penolakan, cuma pengen ditinjau lebih dalam lagi. Lalu ada 21 Share bakal meluncurkan Ondo Trust ya. Ini good point untuk Ondo. Teman-teman yang udah hold Ondo ini bisa jadi narasi yang bagus untuk koin ini ya. Semoga bisa mendapatkan approval dan juga demand dari Ondo juga meningkat. Lalu ada ARK Invest mengakuisisi 182 juta US dollar sahamnya Bitmain. By the way, Bitmain ini salah satu dulunya itu adalah miner Bitcoin. Tapi sekarang dia sudah shifting menjadi staker dari Ethereum dan juga menjadikan Ethereum sebagai treasury strateginya. Dengan akuisisi ini tentu saja Bitmain akan mendapatkan dana. Dana tersebut nanti akan dipakai buat mengakuisisi Ethereum lebih banyak lagi. Gitu. Jadi bisa menjadi good point untuk Ethereum. Sementara dari Bitcoin Spot and Ethereum Spot ETF ya, kemarin ada outflow kecil dari Bitcoin Spot ETF, tapi so far fine aja menurut saya, nggak ada masalah. 2 hari berturut-turut udah mulai ada arus keluar yang konsisten dari Bitcoin Spot ETF. Sementara dari Ethereum Spot ETF ini terus FOMO ya, banyak banget inflow yang masuk, 533 juta US dollar. Mungkinkah aliran dana sudah banyak yang masuk ke Ethereum saat ini? Ethereum belum sama sekali mendapatkan outflow. Jadi so far menurut saya fine. Sangat-sangat bagus. Kemudian ada Mara Holding Digital meluncurkan private offering ya untuk mendapatkan 800
50 juta US dollar. Dia meluncurkan zero coupon convertible senior notes. Ini persis seperti apa yang dilakukan oleh Strategi. Jadi kayak meluncurkan obligasi corporate ya dengan return yang zero gitu. Dan menurut saya ini merupakan sebuah upaya yang mana nanti Mara akan dipakai dananya ini untuk kembali membelikan Bitcoin lebih banyak gitu. Marathon ini perusahaan miner Bitcoin yang sudah listing di bursa saham Amerika Serikat. Lalu ada Nature's Miracle Holding Inc. Dikabarkan berencana untuk mengakuisisi 20 juta US dollar berupa XRP Treasury Program. Ini masih rencana, tapi ini bisa menjadi good point. Dan saat ini mereka sedang menawarkan proposal S1-nya ke SEC untuk mendapatkan approval terkait dengan investasi yang akan dilakukan ke XRP. Lalu Amerika Serikat baru saja sepakat dengan Uni Eropa yang menetapkan tarif 15% untuk tarif ekspor dari Uni Eropa ke Amerika Serikat. Ini good point. Setidaknya ya drama tarif bisa sedikit mereda sejauh ini. Lalu ada Goldman Sachs ya, BNY berkolaborasi meluncurkan token yang terkait dengan dana pasar uang. Wow, ini program baru dan mungkin ini adalah produk baru di mana pasar uang itu kan identik dengan obligasi, deposito kayak gitu ya teman-teman. Nah ini kalau ditokenisasi itu bakalan seperti apa kita nggak tahu, tapi ini menarik, ini masih berupa rencana dari Goldman Sachs sama BNY untuk meluncurkan produk liquidity tersebut gitu. Kita tunggu aja sih untuk peresmiannya ke depan seperti apa. Lalu ada Ethereum overheat ya, no need to worry. Jadi dilihat memang Ethereum ini kayak mengalami fase penurunan diikuti dengan funding rate yang terus mengalami peningkatan, tapi ini adalah fase yang wajar di mana dalam periode tersebut biasanya memang ada lonjakan volume perdagangan yang sangat signifikan sehingga memungkinkan untuk adanya ASI profit taking ya setelah kenaikan harga terjadi gitu. Ini bisa dibilang ya bubble in the short term dan nanti akan masuk juga ke fase di mana udah banyak yang koreksi, akan ideal kembali untuk melakukan akumulasi berikutnya. Tokenize Indonesia ya, waduhai. 4 BUMN eksplorasi blockchain. Wah, ini perkembangan bagus sih dari Indonesia, di mana ada BRI, kemudian PosDigi, MDI Ventures, dan juga Pegadaian ya. Ini akan bergabung dalam inisiatif Tokenize Indonesia, kolaborasi untuk mengeksplorasi tokenisasi real world asset atau RWA melalui pendekatan teknologi blockchain dan konkret yang terstruktur. Ini berita bagus sih dari perkembangan kripto di Indonesia. Saya sendiri nggak terlalu expect banyak, ya, tapi ya semoga perkembangan yang bagus. Oke, kita bahas aja langsung market seperti apa. Bitcoin overall sih masih sesuai dengan pembaruan dari update kemarin ya. Kemarin kita coba untuk melakukan kayak pembaruan untuk indikasi movement dari Bitcoin. Saat ini kita melihat bahwa Bitcoin ini tengah dalam fase korektif ya, terdiri dari 5 wave. Dan kalau teman-teman cek di sini adalah pola triangles menurut saya gitu. Dan indikasinya adalah kita masuk ke ini pola dari apa nih, bottom rising ya, probably teman-teman. Mana dia ini. Nah setelah Bitcoin ini menyelesaikan fase koreksi, ini ada A, B, C, corrective wave pattern, kemudian Bitcoinnya sideways ya, dengan puncak di wave 1 itu ada di 120.900-an ya, kita bilang lah 121.000. Kemudian Bitcoinnya koreksi cukup baik, koreksi ke 116.000, and then dia kembali rising up ke 120.000, tapi kena rejection kan kemarin, and then sekarang pergerakan Bitcoin ongoing menuju level 116.800. Area tersebut, kita bilangnya area, mungkin nggak presisi, tapi area tersebut boleh teman-teman take note sebagai level yang menarik gitu. Nah, kebetulan si Bitcoin dominance-nya naik tinggi. Impact-nya adalah banyak altcoin yang under pressure. Ya, tapi ini menurut saya adalah sebuah proses koreksi yang sangat wajar gitu. Bitcoin sebenarnya nggak segimananya sih mendapatkan tekanan. Bitcoinnya justru hanya sideways ya, sideways mengerucut di dalam sebuah triangle, tapi ya so far fine
gitu. Tapi yang kena dampak sih memang altcoin yang memang kemarin itu naiknya udah lumayan tinggi. Jadi koreksi pada altcoin yang sampai belasan persen ya atau di bawah 10% ini adalah proses koreksi yang wajar guna untuk menyerap liquidity lebih banyak yang ada di bawah. Yang mana banyak yang memang menunggu kapan altcoinnya koreksi. Nah, sekarang adalah momentum gitu. Itu sih untuk tadi kan udah ya, Chainlink boleh teman-teman pantau, Algorand boleh dipantau, mungkin ada beberapa koin lagi dengan naratif fundamental yang baik, kayak Ondo Finance boleh teman-teman pantau juga, lalu Avax, Avalanche juga boleh, XLM dan XRP mungkin butuh sedikit koreksi lebih dalam lagi, terus teman-teman boleh untuk pantau juga XRP, XLM. Solana so far fine aja, di level sekarang juga menarik buat teman-teman pantau. Jadi banyak altcoin yang udah menarik buat teman-teman lirik. Kalau Ethereum 3.540 boleh teman-teman pantau juga. Ya, siapa tahu ada pantulan di area tersebut. Karena in the short term kita melihat Ethereum ini kayak ya setelah dia turun dari ascending channel atau mungkin kita consider sebagai bearish flag ya. Itu target profitnya adalah di sana di 3.540-an. Itu target profitnya. Kemarin kita sih sudah info juga ya di komunitas Telegram. Mungkin teman-teman yang suka ketinggalan nih, yang masih pemula, kok marketnya tiba-tiba turun, itu coba deh teman-teman download Telegram, join di komunitas kita ya. Gitu. Di sini banyak kok teman-teman juga yang discuss, yang sama-sama belajar. Kita sama-sama diskusi. Memang nggak ada sinyal, tapi diskusi tersebut bisa melahirkan pemahaman buat teman-teman, terutama yang masih pemula. Gitu. Biar nggak dikit-dikit turun altcoin scam, ya kan, dikit-dikit turun skema Ponzi, zero sum game dan lain-lain. Gitu. Di sini kita bisa make money asal kita pinter-pinter cari momentum buat masuk dan juga kalau udah cuan ingat keluar. Itu. Jadi ya itu semua dibangun dengan pemahaman teman-teman. Jadi kita coba untuk bantu teman-teman yang mungkin masih pemula. Grupnya gratis ya, nggak ada bayar-bayar. Jadi semuanya memang murni. Oh, ini Ethereum udah mulai ancang-ancang nih teman-teman. Boleh dipantau si Ethereum. Jadi itu sih dari saya, intinya koreksi ini wajar, manfaatkan ini untuk akumulasi. Mungkin teman-teman nggak dapat harga diskon lagi ke depannya gitu. Kita nggak tahu sih apakah nanti ada diskon atau enggak. Tapi mungkin teman-teman nggak dapat lagi harga yang semurah ini gitu. Jadi bisa dipantau, bisa dipelajari, dan ya putuskan apakah mau beli atau mau tunggu di bawah gitu. Jadi gitu aja sih buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kesimpulannya adalah don't worry, masih banyak good news. Market potensi masih akan lanjut rally. Ya, Bitcoin sebenarnya kalau kita lihat dalam aspek besarnya itu setelah dia menyelesaikan triangle, kita expect Bitcoin ini bisa rally sampai 119.800-an. And then dia koreksi dulu turun, ABC lagi, corrective wave pattern. Ya, di sini dari saya sendiri itu berharap, nah ini kita pakai chart yang lain. Nah ini teman-teman, in the bigger picture saya melihat bahwa Bitcoin ini bergerak dalam head and shoulders, ya inverse head and shoulders, dengan target itu ada di 171.000. Tapi ini panjang ya, time frame-nya panjang. Mungkin kita bisa capai level tersebut kalau nanti The Fed sudah pangkas suku bunga gitu. Ya ada kemungkinan gitu. Tapi kalau saya melihat Bitcoin ini ada potensi dulu untuk ambil liquidity di bawah, yaitu di kisaran level 114 ribuan. Karena kalau kita pakai CME ya. Nah ini chartnya, di situ ada gap. Kita udah wanti-wanti ini teman-teman. Ini ada gap, ada kekosongan gitu yang mungkin akan terisi. Ya biasanya sih keisi gitu. Areanya di mana yaitu di kisaran 115.000 sampai 114.000 gitu. Jadi makanya analisanya itu kurang lebih kita coba untuk sesuaikan kemarin gitu. Ekspektasi saya adalah setelah ABC corrective wave pattern, bottomnya itu tepat di 114 ribuan sampai 113.200-an gitu. Itu level yang sangat ideal buat akumulasi Bitcoin. And then kita melihat Bitcoin kembali recover gitu. Jadi intinya Bitcoin ini cuma butuh koreksi sehat, ya kan, sentuh support, and then dia boom kembali lanjut bullish ke level-level yang lebih tinggi
gitu. Aku sendiri nggak tahu jujur aja sampai di mana puncaknya nanti, tapi yang pasti Bitcoin masih dalam posisi uptrend sejauh ini. Ingat kita juga kemarin ada create ini bull flag di periode Juni sampai September 2024, dan kalau kita lihat secara pengukuran target, tarik dari sini ke sini, pindahkan ke sini. Nah, kita ketemu target di 122.000 dan harusnya memang ini target dari bull flag yang tercipta ini sudah tercapai. Jadi sangat-sangat wajar kalau ada koreksi dulu pada Bitcoin gitu. Tapi tetap dalam skala panjang kita melihat ada opportunity yang sangat baik untuk Bitcoin. Apalagi FOMO institusi ini terus berlanjut sampai sejauh ini gitu. Jadi ya Bitcoinnya bakalan aman untuk teman-teman investor jangka panjang. Tapi kalau spesially untuk altcoin, kita manfaatkanlah naratif yang saat ini sedang terjadi, narasi alt season ya. Semoga aja ini bisa mendongkrak banyak altcoin bisa mencapai bahkan menembus all time high-nya, terutama yang memang sudah sabar menunggu kapan altcoin all time high. Oke, biar nggak videonya kepanjangan, sekian aja video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Don't forget to join in our community in Telegram ya. You can find the link in description below. Thank you so much for watching, teman-teman. Akhir kata saya Andre. Makasih.